Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, di pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir kita di mata kuliah mekanika tanah, saya akan menjelaskan mengenai analisa stabilitas lereng, gitu ya. Nah, kita sudah mempelajari semua materi-materi dari minggu 1 sampai minggu ke-15, dan sekarang materi terakhir adalah mengenai stabilitas dan kekuatan tanah ya, ada di sini, ya. Nah, konsepnya dulu gimana, gitu ya. Konsep keseimbangan batas ya. Jadi dalam prakteknya analisis stabilitas lereng itu kita mengikuti yang namanya konsep keseimbangan batas atau limit equilibrium gitu. Asumsinya gimana? Ya, jadi kelongsoran lereng itu terjadi di sepanjang permukaan bidang longsor. Gitu. Jadi nanti di pertemuan sebelumnya kan sudah saya sebutkan ya bahwasannya ada yang disebut dengan bidang longsor yang berbentuk seperti lingkaran dan lain sebagainya. Nah, itu dianggap sebagai masalah bidang dua dimensi nantinya. Nah, massa tanah itu dianggap sebagai benda masif, kuat geser tanah dianggap isotropis, faktor keamanan didefinisikan dengan memperhatikan tegangan geser di sepanjang bidang longsor potensialnya, ya, dan kekuatan geser rata-rata di sepanjang bidang longsorannya. Jadi nanti kita menganalisis ya, kira-kira lereng ini itu aman atau tidak gitu. Nah, itu dipandang dari berapakah kuat geser ya, kekuatan geser yang ada pada tanah tersebut, dan juga kira-kira yang mendorong itu gayanya itu berapa gitu. Jadi nanti kita membandingkan antara gaya dorong yang ada pada lereng tersebut dan gaya tahanannya. Nah, kalau misalkan nanti gaya dorongnya itu dia lebih besar daripada yang menahan itu atau kuat gesernya tanah itu sendiri, ya berarti dia bakalan longsor. Itu pada bidang kelongsoran atau garis kelongsoran tertentu itu tadi. Nah, faktor keamanannya konsepnya seperti sama ya safety factor biasa ya, konsep keseimbangan batas gitu. Di mana ya nanti safety faktornya sama dengan tahanan gesernya gitu ya, dibagi dengan yang mendorong gitu. Jadi anggapannya gimana ya nih ya. Jadi yang menahan tegangan geser gitu ya, punyanya si tanah yang menahan gitu, dibagi dengan tegangan geser, tegangan yang menyebabkan gesekan gitu pada tanah, eh, gitu tadi ya. Yang menahan dibagi dengan yang mendorong. Yang mendorong itu berapa, yang menahan berapa. Kita bandingkan. Itu konsepnya semuanya sama seperti itu. Yang menahan berapa, yang mendorong berapa, kemudian kita bandingkan. Gitu. Seperti contoh seperti ini. Mungkin saya sering menjelaskan ya sudah ya. Jadi yang menahan itu 10, oke. Nah, sorry. Yang menahan 10. Tapi yang mendorong dia mungkin sekitar berapa nih? 20 deh. Berarti 10 dibagi 20 sama dengan 0,5 atau setengah ya. 0,5. Nah, seperti ini. Berarti yang menahan dia lebih kecil daripada yang mendorong. Nah, berarti kalau dia yang menahan lebih kecil daripada mendorong, dia kan akan bergerak ya. Otomatis kalau dia bergerak ya berarti dia longsor. Nah, dia bisa bergerak itu dengan nilai 0,5 gitu. Tapi apa yang terjadi jika yang menahan itu sama dengan yang mendorong? Seperti contoh, yang menahan dia 10. Oke. Nah, tapi dia yang mendorong itu ternyata juga nilainya sama dengan 10 gitu. 10 sama ya. Nah, seperti ini. 10 10. Berarti kalau dibagikan sama dengan 1. Yang mendorong 10, yang menahan 10. Berarti kan sama-sama imbang ya. Nah, berarti dia masih dalam kondisi aman, tapi sudah kritis. Gitu. Jadi, SF-nya yang dihasilkan itu adalah sama dengan 1. Oke? Jadi, keadaan seimbang itu SF-nya sama dengan 1. Tapi kalau misalkan yang menahan dia itu 10, tapi yang mendorong cuma 5, berarti SF yang akan dihasilkan sama dengan 2 ya. Nah, berarti dapat disimpulkan ya, nanti jika SF-nya yang dihasilkan itu kurang dari 1, berarti tanah tersebut akan longsor.
Tapi kalau misalkan SF yang dihasilkan itu lebih dari 1, berarti kondisi lerengnya itu masih aman. Nah, itu diketahuin ya, cara ngetahuinnya ya kita harus mengetahui dulu berapakah gaya dorongnya dan juga berapakah gaya tahanannya. Gitu ya. Nah, makanya nanti ada yang disebut dengan tahanan geser dan tegangan geser. Gitu. Tahanan geser ya berarti ya yang bersifat menahan. Tapi kalau tegangan geser dia yang bersifat mendorong. Gitu ya. Jadi simbolnya adalah tau. Ya, tegangan geser biasa ya, tau. Tahanan geser, tau sama dengan tahanan geser yang dapat dikerahkan oleh tanah di sepanjang bidang longsornya. Jadi sama dengan rumusan tegangan geser tanah ya. Nah, yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sedangkan untuk yang tegangan gesernya ya berarti sama ya pada bidang longsornya, tapi dia itu sifatnya adalah menekan atau mendorong. Ya. SF berarti kalau dijabarkan ya seperti ini. Ya, di mana C dan V adalah kohesi dan sudut geser dalam tanah. Gitu. Sedangkan yang ini adalah ya kondisi yang dibutuhkan untuk menyimbangkan itu tadi. Gitu. Nah, atau bisa kita tuliskan ke dalam bentuk ini ya, ini juga sama. Kita bandingkan C-nya, bandingkan kohesinya, atau perbandingkan dengan V-nya, itu juga bisa. Nah, bidang longsor yang terjadi pada lereng itu juga bisa bermacam-macam ya. Jadi tergantung asumsinya kita itu juga gimana. Nah, beberapa penemu terdahulu itu mereka ada yang mengasumsikannya bidang longsornya itu berbentuk lingkaran, ada juga berbentuk datar gitu. Jadi juga tergantung dari geologi tanahnya itu juga gimana. Begitu. Nah, untuk analisis stabilitas lereng dengan bidang longsor datar, gitu ya, ini ada 2 macam. Jadi dari lereng tak terhingga dan lereng terbatas, gitu. Jadi infinite slope dan finite slope. Gitu. Nah, ini ada 2 kondisi juga, nanti dengan rembesan dan tanpa rembesan ya. Nah, kemudian ada juga analisis stabilitas lereng bidang longsor berbentuk lingkaran. Gitu. Ada yang lereng tanah kohesif, ada yang dengan V-nya sama dengan 0, ini sama dengan kohesif ya, atau lempung dengan ini. Kemudian ada juga yang dengan metode irisan. Gitu. Nah, Frobenius, Bishop yang disederhanakan, dan lain sebagainya. Ini yang biasanya kita banyak pakai ya. Ya. Nah, kita coba lanjutkan ke lereng menerus tanpa rembesan ya. Itu gimana? Maksudnya lereng menerus tanpa rembesan air. Jadi untuk stabilitas lereng menerus itu biasanya lebih banyak di tanah natural ya. Tanah naturalnya dalam artian lereng-lereng alami. Contohnya di gunung. Ya, jadi karena kondisi geologi gunung itu biasanya tanah batuannya itu dia mengikuti lereng ya. Nah, tanah yang ada di lereng-lereng gunung itu merupakan hasil pelapukan batuan. Makanya gak heran ya, kalau misalkan Anda itu ngeduk gitu ya, gali tanah di pegunungan itu mungkin beberapa meter saja itu sudah keras gitu. Karena memang di gunung itu ya kondisi geologinya itu tanah yang ada di sana itu masih tanah asli hasil pelapukan dari batuannya itu tadi. Seperti itu. Makanya biasanya ya kondisi lereng yang terjadi, kondisi keruntuhan lereng yang terjadi pada lereng alami itu biasanya adalah lereng menerus dianya. Tipikalnya seperti itu. Itu ya. Nah, ini kita coba kalau misalkan tanpa rembesan air, itu gimana tata cara perhitungannya gitu. Konsepnya sama. Nanti kita akan mencari yang namanya SF. Gitu. Nah, SF tadi kan membandingkan antara yang menahan dengan yang mendorong. Berarti nanti kita cari dulu nih. Ya, tegangan yang menahan berapa, tegangan yang mendorong itu berapa. Gitu. Nah, di sini yang ada di sini ini adalah tegangan yang mendorong masih ya. Nah, tegangan itu kan dia gaya dibagikan luasan. Gitu kan? Berarti nanti kita juga harus memproyeksikan dulu gayanya berapa, luasannya berapa. Gitu. Jadi dari tegangan normalnya ya, tegangan normal berarti ya tegangan gaya normal dibagi dengan luasannya. Tegangan geser juga demikian. Ya, tegangannya berapa, gayanya berapa, gaya gesernya berapa, luasan gesernya berapa. Gitu. Nah, ini bisa kita paparkan menjadi seperti ini. Gitu. Misalkan saya ambil lingkup kecil saja, jadi garis merah ini ya.
Nah, di mana dia kan pasti ini tanah ya, tanah yang sini tuh udah tanah keras, oke. Yang bagian sini tuh tanah keras, ini permukaannya, permukaan tanah. Nah, saya ambil lingkup segini saja, oke. Nah, pastinya kan kalau misalnya kita ambil lingkup segini saja, kan pasti dia punya berat ya. Nah, beratnya ini kita inisialkan dengan W, biasanya ya. Nah, kalau kita jabarkan ya, beratnya ini sama dengan L kalikan H kalikan G. Bentar. L itu adalah panjang, H itu adalah tinggi, G ini, oh ini gamma, sorry. Ini adalah gamanya. Ya, gamma dari tanah itu sendiri. Ya, jadi panjang kalikan tinggi kalikan dengan gamanya, kan pasti akan ketemu yang namanya berat. Itu karena gamma ini kan dia satuannya kilonewton per meter kubik. Kalau dikalikan meter per meter kubik dikalikan meter jadi meter saja, kan gitu ya. Jadilah dia berat. Gitu. Nah, kemudian nanti dari berat ini kita proyeksikan ya, tegak lurus dari bidang dan sejajar dengan bidang gitu. Nah, diingat lagi ya, konstruk tertentu atau analisa struktur deh. Kalau misalkan gayanya itu tegak lurus bidang, ya bidangnya adalah bidang BC ya, bidang BC ini berarti dia adalah tegangan normal. Ya, kalau dia itu sejajar dengan bidang itu adalah tegangan geser. Oke. Nah, dari sini nanti bisa diketahui ya, tegangan normal akibat berat W ya adalah berarti kan sigma ya. Sigma sama dengan ya gaya normalnya dibagi dengan luasan. Nah, gaya normalnya kan sama dengan NA ini. Luasannya sama dengan ya garis BC ini gitu. Oke ya. Nah, NA sama dengan ya W-nya cos betanya, beta ini ininya ya, sudutnya ya, sudut dari betanya, sudut kemiringannya, kan gitu. Ya, jadi W sama dengan ya L kalikan H kalikan gamma dikalikan cos beta. Nah, begitu juga nanti untuknya tegangan geser. Jadi gayanya berapa, luasannya berapa. Gitu. Oke, kita kembali dulu yang ini ya, tegangan normal. Berarti kan sama dengan NA dibagi dengan BC. BC ini panjangnya ya. Panjang dari B ke C itu berapa. Nah, berarti kalau NA saya jabarkan menjadi seperti ini kan. Gamma kalikan L kalikan H, ya, gamma kalikan L kalikan H kalikan cos beta. Sedangkan panjang BC sama dengan L, ya, kita transformasikan karena L ini dia itu masih sejajar, kita jadikan miring. Berarti kita bagi dengan cos beta. Nah, untuk tegangan normal yang terjadi ya pada bidang BC sama dengan gamma H cos kuadrat beta. Nah, itu tegangan normalnya. Oke. Nah, kemudian tegangan geser. Akibat berat W, tegangan gesernya berapa ini? Dianya sama dengan, ya tahu sama dengan TA-nya, gaya gesernya dibagi dengan luasannya, ya atau panjang BC-nya ini. Karena dua dimensi ya, jadi hanya BC saja. Nah, dari sini kita jabarkan lagi ya, L kalikan H kalikan gamma kalikan sin beta. Dibagi dengan L per cos beta. Ketemulah tegangan gesernya adalah ini. Gitu. Nah, berarti di sini kita bisa sudah ketahui ya, berapakah tegangan normal yang terjadi akibat beban W dan tegangan geser yang terjadi akibat beban W. Oke, kita lanjut. Nah, tegangan geser tadi ya, akibat W itu, itulah yang akan menyebabkan bisa atau tidaknya terjadinya kelongsoran. Gitu. Jadi dia yang mendorong gitu. Yang mendorong yang menyebabkan kelongsoran, tegangan geser itu. Nah, itu harus diimbangi ya atau ditahan dengan kuat geser tanah. Nah, rumusan kuat geser tanah kan tadi nih. Ya, sigma tau sama dengan kohesi plus sigma tan V kan gitu. Ya, rumusan ini loh, Rek. Nah, ini ya, lah ini. Sorry ini. Nah, sigma tau sama dengan C plus sigma tan V. Ya, tapi miliknya yang tahanannya si tanah ya. Oke. Nah, sigma tadi itu bisa kita apa? Sigma tadi sigma tadi itu tadi kan sama dengan ini ya. Gamma H cos kuadrat beta. Gitu. Gamma kalikan H cos kuadrat beta tan V. Gitu. Ini adalah C. Sehingga nanti SF-nya kan sama dengan gaya yang menahan
dibagi dengan gaya yang mendorong, atau tegangan yang menahan dibagi dengan tegangan yang mendorong. Tegangan yang menahan adalah TF. Ya, tegangan yang mendorong adalah TD. TF-nya sama dengan ini. Ya, C plus gamma H cos kuadrat beta tan V. Nah, yang mendorong yang mana? Yang mendorong adalah yang ini. Ya, berarti gamma H cos beta sin beta. Nah, dari sini nanti Anda bisa ketahuan, oh SF-nya kurang dari 1. Kalau kurang dari 1, berarti yang menahan itu lebih kecil daripada yang mendorong. Berarti dia tidak aman dan akan runtuh atau longsor. Tapi kalau misalnya SF-nya lebih dari 1, berarti dia bakalan aman. Seperti itu. Ya, jadi itulah tata cara untuk mengetahui apakah lereng yang akan kita ketahui itu stabil atau tidak. Gitu. Atau kita juga bisa mengevaluasi ya, kenapa dia itu bisa longsor. Oh, ternyata setelah kita cek, gitu ya, memang benar nih. Ternyata gaya dorongnya itu lebih besar daripada gaya yang menahan. Gitu. Makanya dia SF-nya kecil, makanya dia sekarang bisa longsor. Nah, kayak gitu. Ini nanti bisa jadi kajian buat salah satu skripsi. Gitu. Kalau misalkan Anda ingin mengevaluasi longsor gitu ya, atau ya dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, sekarang lereng menerus tanpa rembusan air. Oke, masih ini ya. Nah, ini pada kondisi kritisnya saja ya, tapi konsepnya dia sama. Ya, saya skip saja yang ini. Ya, sekarang kalau dengan rembesan, ya. Kalau dengan rembesan air berarti ya nanti ada faktor ini ya, faktor airnya, sehingga nanti tegangan atau tegangan normal yang kita pakai nanti itu adalah tegangan efektif. Gitu. Kalau tadi kan tegangan total ya. Nah, kalau sekarang yang dipakai adalah tegangan efektifnya. Tata caranya sama. Kita cari NA, kita cari TA, ya, kemudian kita dapatkan yang namanya tegangannya berapa, tegangan normalnya berapa, tegangan gesernya berapa. Gitu. Perbedaannya adalah nanti di sini gamanya pakai gamma sat ya. Karena kondisinya dia dianggap jenuh. Oke, dianggap jenuh sehingga kita nanti menggunakan gamma sat. Gitu. Kalau ini kan gamma moist ya, dianya pakai gamma moist. Kalau ini adalah gamma sat, gamma saturated. Oke. Nah, perbedaannya nanti di sini. Nah, pada saat tahanannya gitu. Nah, di tahanannya ini nanti ya tegangan normalnya itu kita kurangi dengan tegangan air untuk menjadi tegangan efektif. Begitu. Sehingga nanti pastinya ya tegangan tahanannya itu lebih kecil daripada yang biasanya. Karena ada pengurangan tegangan air di sini. Gitu. Sehingga tegangan tahanan yang digunakan nanti yang ini. Ya, C plus G H cos kuadrat B tan V. Nah, kayak gitu. Nah, sehingga SF-nya ya sama ya, tetap sama ya. Tegangan yang menahan dibagi tegangan yang mendorong. Gitu. Cuma rumusannya yang sedikit berbeda. Gitu. Karena ada unsur air itu tadi sehingga kita perlu kita perlu modifikasi rumusannya itu dengan kondisi tegangan efektif. Gitu ya. Nah, itu untuk yang dengan rembesan air. Ini ya, cuman C-nya saja. Kalau C-nya 0 ya, jadi itu bagaimana? Lereng terbatas, bidang longsor lurus sekarang. Nah, ini contohnya seperti ini ya, kayak timbunan. Ya, kita kayak timbunan, tapi kita memodelkan bidang longsornya yang akan terjadi itu dia lurus. Gitu. Atau ya lereng ya, tapi dia itu udah dibentuk seperti ya berbukit kayak gini ya. Nah, tapi kita modelkannya dia bidang longsornya adalah lurus. Itu bagaimana? Konsepnya sama nanti. Sekali lagi konsepnya sama. Itu cuman nanti di sini dia beban W-nya ini akan berbeda gitu ya. Di mana beban W-nya ini itu adalah setara dengan luasan ABC. Gitu. Beban B-nya gitu. Jadi untuk menjadikan beban W itu kan berarti kita bisa mengalihkan gamma dengan luasan kan gitu. Nah, jadi luasan ABC ini ya kita kalikan dengan gamanya itu nanti akan mendapatkan W. Oke? Nah, kayak gitu.
W-nya udah ketemu, ya kita kembali lagi, nanti kita cari NA-nya berapa, kita cari TA-nya berapa. Gitu. Oh, NA-nya ya dengan kondisi seperti ini dapatlah rumusan ini. Ya, tata caranya sama seperti tadi. Nah, TA-nya juga demikian. Oh, ketemunya sekian. Ini untuk NA, ini TA ya. Gitu. Nah, kemudian kita cari tegangan normalnya, kita cari tegangan gesernya, tata caranya juga sama ya. NA dibagi dengan panjang busur ininya, panjang bidang losornya ya, bidang losornya. Itu untuk tegangan normalnya, tegangan gesernya, ya ketemu rumusan seperti ini. Kemudian kita cari gaya tahanannya ya, di mana nanti sigmanya yang ini itu mempergunakan rumusan yang ini ya. Nah, gitu. Nah, kemudian kita cari SF-nya. Tata caranya sama toh ya. Jadi tegangan yang menahan dibagi dengan yang mendorong. Jadi memang konsep dari semuanya itu sama. Nanti SF-nya ya seperti itu. Jadi yang menahan dibagi dengan yang mendorong. Kita cari dulu berapakah yang menahan, gitu ya, dan juga yang mendorong. Kemudian kita bandingkan. Kalau dia kurang dari 1, dia longsor. Kalau dia lebih dari 1, dia aman. Begitu. Nah, nanti kaitannya ya. Kaitannya, oh ternyata lereng alami saya ini bakal longsor. Nah, nanti Anda bagaimanakah gitu ya tata cara perkuatannya gitu. Nah, nanti diperkuat gitu ya, misalkan pakai dinding tanah atau pakai angkur, pakai cerucuk dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa Anda pelajari di mata kuliah perbaikan tanah. Itu ya. Konsepnya juga sama. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya kita gabungkan rumusannya menjadi seperti ini semua nantinya. Tuh. Nah, ini juga sama kalau kondisi batasnya SF-nya sama dengan 1, perbandingannya jadinya bagaimana. Gitu. Nah, ini kondisinya kalau melingkar. Gitu. Itu kondisinya kalau melingkar. Nah, nanti kita cari ya, ada beberapa ini sih metode sih untuk menghitung ini. Gitu. Nah, ini metode yang sederhana dianya. Jadi kita nanti menganggap luasan EFCD itu dengan beban yang mendorong. Ya, W2 ini termasuk yang menahan gitu, dan juga nanti C-nya. C ini kohesinya ya. Kohesinya itu berapa gitu. Nah, tata caranya nanti juga sama ya. Dia menghitung tahanannya berapa, dorongannya juga berapa, kemudian dibandingkan gitu. Nah, biasanya untuk yang melingkar ini ya lebih mudah tuh pakai metode irisan ini. Ya, slice method ini. Jadi kita kan sudah kita misalnya mencoba nanti ya. Kita mencoba dia itu garis klosornya itu seperti ini. Gitu. Garis klosornya kita mencobanya seperti ini. Nah, kemudian ya kita bagi nih ya, ketika kita mencoba garis klosorannya seperti ini, kita bagi ini 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Nah, nanti ya kita cari masing-masing berapakah ya W-nya di irisan yang ketujuh, di ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1 gitu. Kenapa kok dicari satu-satu ya? Untuk lebih mendetailkan gitu. Karena bidang longsornya itu melingkar ya, nggak lurus, dia kan pasti akan memiliki sudut yang berbeda-beda kan setiap ininya, setiap potongannya. Nah, gitu. Jadi nanti dari sini ya kita cari W-nya itu berapa. Nah, kemudian kita cari sudutnya ini berapa di setiap ininya. Nah, kemudian kita sama nanti ya cari NA-nya ini berapa yang ke sini dan juga TA-nya yang ke sini. Nah, jadilah gambar ini. Gitu. Ini contohnya ya. Contohnya untuk yang kelima gitu ya. Kita cari alfanya dulu. Nah, alfanya rumusannya ini. Jadi tan min 1 ketinggiannya ini berapa, lebarnya itu berapa. Nah, ketemulah sudutnya. Setelah ketemu sudut, kita cari NA-nya berapa, TA-nya berapa. Gitu ya. Nah, setelah dapat NATA, kita cari sigmanya, kita cari taunya, kembali lagi rumusan yang ke tadi. Gitu. Nah, nanti setelah ketemu ya, setelah ketemu NA yang di sini, NA yang di sini, NA sini, NA sini, dan juga tau sini, tau sini, tau sini ya. Nah, itu kemudian nanti dijumlahkan semuanya. Oh, yang 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dijumlah NA-nya totalnya berapa.
TA-nya juga dijumlahkan itu totalnya berapa gitu. Kemudian nanti ya dibandingkan ya yang dengan yang menahannya totalnya itu berapa. Nah, sehingga nanti yang menahan itu adalah yang ini, ya, yang mendorong adalah yang ini, gitu ya. Nah, konsepnya sama untuk SF-nya. Gitu. Nah, untuk mempermudah, untuk yang kalau misalkan kajiannya dia itu lingkaran, dia pakai yang slash method. Banyakan itu. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Pak, apakah apa nih namanya garis kelongsoran, gitu ya? Kalau misalkan kayak gini deh contohnya, apakah garis kelongsoran yang kita tentukan itu sudah pasti bakalan yang paling kritis? Paling kritis itu dalam arti dia itu sudah mendekati longsor. Gitu. Bisa jadi kan kita itu nanti apa ya? Bisa jadi kan kita itu nanti menentukan suatu garis kelongsoran, gitu ya. Tapi belum tentu dia itu yang terkritis, gitu. Jadi kayak gini contohnya. Saya menentukan garis kelongsorannya di sini. Saya hitung. Oh ternyata SF-nya, gitu ya. SF-nya masih sama dengan 1,2 gitu. Ini perencanaan Anda. Perencanaan Anda ketinggiannya sekian gitu ya. Saya coba tentukan garis kelongsornya di sini. Oh, dia masih 1,2. Ini kira-kira sudah yang terkritis belum ya? Kan pertanyaan gitu nanti. Nah, Anda coba lagi. Oh, garis kelongsornya coba seperti ini. Oh, ternyata SF-nya adalah 1,5 gitu. Oh, masih aman. Dicoba lagi gitu ya. Sebelah sini coba. Oh, ternyata SF-nya adalah 1,3 gitu ya. Oh, masih aman. Coba lagi gitu ya. Seperti ini. Oh, ternyata SF-nya adalah 0,8 gitu. SF-nya ternyata 0,8. Oh, berarti bakalan runtuh nih gitu. Setelah ketemu di sini ternyata dia bakalan runtuh. Nah, ya. Dari sini itu ya kita bisa memastikan bahwasannya ya garis kelongsoran yang bakalan terjadi itu ya di area ini gitu. Loh Pak, kalau kayak gitu kan kapan Pak kita bisa berhentinya coba-coba gitu. Ya harus kalian cari ya yang paling kritis itu berapa gitu. Dari semua trial gitu. Dari semua trial yang sudah kita lakukan gitu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi ya memang kita harus cari ya di mana letak garis kelongsoran yang paling kritis gitu. Dalam artian nanti untuk perencanaan perkuatan gitu. Tapi kalau misalkan dia itu dicari sampai 1000 kali model garis kelongsoran, ya ternyata dia itu masih aman, ya berarti dia tidak perlu perkuatan. Tapi ternyata kalau misalkan Anda nyoba dari 100 kali gitu ya ketemu dua bidang kelongsoran itu yang di bawah satu, ya berarti Anda harus merencanakan perkuatan gitu ya, di mana harus bisa menahan, menambahkan tahanan ya untuk memotong garis kelongsoran itu. Begitu. Waduh Pak, kalau capek Pak kalau satu-satu. Ya capek kalau manual. Itu. Untungnya sekarang sudah banyak yang namanya program-program bantu. Begitu ya. Jadi kayak GeoSlope, ya ada slide, apa ini, Geo5, ya slide dan lain sebagainya. Untuk mempercepat gitu. Jadi Anda tinggal pasang saja ya geometri dari lerengnya, ya. Anda modelkan bla bla bla, tinggal klik start ya, sudah ketemu nanti. Oh, yang paling kritis tuh di sini nilainya adalah 0,6 kayak gitu. Nah, tetapi sebelum ke sana, Anda harus memahami dulu, ya. Jadi, oh ternyata mereka membuat program ini itu dari asal-usulnya dari sini, gitu. Ya, nah sekarang kan dengan materi ini kan Anda sudah tahu ya, sudah paham, itu bagaimanakah sih cara ngetahuin stabilitas lereng itu, gitu. Nah, tata caranya adalah seperti itu tadi. Jadi, Anda ya harus cari satu persatu itu garis kelongsorannya gitu untuk mengetahui kira-kira bagaimanakah tipikal atau jenis perbaikan tanah yang harus perbaikan lereng ya yang harus saya lakukan seperti itu ya. Nah itu saja itu semua perkuliahan mengenai stabilitas lereng ya. Apabila nanti Anda ada yang dipertanyakan silakan langsung tanyakan ke saya ya.
Gitu. Saya akhiri perkuliahan atau pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.